Jadi hari ini kita masih di bahasa Kotlin. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar kelas dan objek. Materi ini lumayan penting ya untuk Android karena kita pakainya di Android itu pemrograman berbasis objek. Jadi kelas ini lumayan penting. Nah, di hari ini kita akan belajar kelas, inheritance, extension function, special class, mengorganisasikan kodenya. Oh ya, ini PPT-nya kita pakai yang bahasa Inggris karena dari PPT yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu lumayan susah dipahami. Jadi kita pakai yang bahasa Inggris saja supaya nggak salah paham. Dari yang bahasa Indonesia itu kulihat ada yang salah arti. Oke, lanjut lagi. Kita mulai dari kelas dulu. Mungkin dari kalian udah belajar PBO. Jadi kelas itu semacam blueprint dari objek yang mau kita buat. Bisa lihat di ilustrasi di sebelah kanan. Nah, kelas itu blueprintnya. Nanti dari blueprint itu bisa kita bikin objek. Di sini contohnya blueprint dari rumah. Objeknya ya kita bikin macam-macam rumah dari blueprint itu. Nah, jadi dari konsep itu tadi bisa dibikin ditambahkan lagi di dalamnya data dan behavior, singkatnya variabel dan function di dalam kelas itu, yang nantinya bisa kita pakai di tiap-tiap objeknya. Di sini contohnya misalnya datanya ada warna rumahnya dari blueprintnya, jumlah jendela misalnya, terus ada apakah rumahnya lagi dijual atau tidak. Nah, dari functionnya itu bisa merubah warna sama merubah state dijual atau tidaknya. Nanti di objek nilainya bakalan disesuaikan sama objek yang kita bikin. Nah, dari ini cara membuat kelas di Kotlin hampir mirip aja harusnya dengan Java dan lain-lain. Jadi, ini dia mas. Di depannya kelas, terus nama kelasnya di depannya. Untuk pembuatan kelas itu di bahasa programan apapun harusnya depannya itu pakai huruf besar, terus seterusnya pakai huruf kecil, dan biasanya itu cuma satu kata. Kalau lebih dari satu kata, besar, kecil, besar, terus besar lagi misalnya kata kedua, kalau nggak salah gitu. Ya, semacam ini. Terus di dalam kelasnya itu kita bisa tambahkan variabel dan function. Cara pembuatannya sama aja kayak yang kemarin kita sudah bahas, cara membuat variabel dan functionnya, cuman ya di dalam kelas aja gitu. Terus cara membuat objeknya dari kelas yang sudah kita bikin tadi sama seperti membuat variabel. Nah, di sini kita pakai file myhost, ini nama objeknya, terus di sini nama kelasnya. Nanti ini bisa di print untuk melihat kelasnya. Mungkin langsung kita coba aja ya. Lanjut dulu ke konstruktor dulu. Nah, di Kotlin itu kelasnya juga bisa pakai konstruktor. Di sini kalau misalnya nggak pakai konstruktor, dia biasa aja kelas, nama kelasnya gitu. Di sini kelas A gitu. Nah, kalau pakai konstruktor, itu sama seperti membuat parameter function gitu. Jadi kelas di sini misalnya kelas, nama kelas dalam kurung, di situ mau kita tambahin parameter gitu, atau konstruktor gitu. Nah, jadi di Kotlin itu juga konstruktornya ada, bisa pakai file atau var, ataupun langsung kayak gini, nggak pakai sama sekali gitu, var atau filenya.
Jadi bisa bentuknya kelas B, X, misalnya di sini variabel konstruktornya X in gitu. Terus bisa juga pakai file Y gitu. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau di sini ada contohnya. Kalau tanpa konstruktor ya biasa aja kayak tadi. Kalau misalnya yang nggak pakai var atau file, dia itu konstruktornya nggak konstruktor variabel dari konstruktornya itu nggak bisa kita bawa ke objek gitu. Kita bawa ke nggak bisa kita bawa ke objek gitu. Cuma bisa di dalam apa ya? Dipakai di dalam apa sih namanya? Objeknya aja gitu. Nggak bisa kita bawa keluar gitu. Dia bakal compile error. Nah, kalau pakai file var, dia bisa kita bawa keluar. Dia bakal jadi semacam variabel. Tinggal kita tulis di sini nama objeknya titik y gitu. Dia bakal muncul nilai variabelnya. Nah, terus ada default parameter. Jadi tiap kelas itu bisa ada default parameternya. Nah, ini cara pembuatannya. Sama seperti default parameternya function kemarin. Tulis saja nama variabelnya. Terus ditambahin aja gitu nilainya. Misalnya di sini ada file width in sama dengan 20 gitu. Maka nilai width itu defaultnya bakalan 20. Nah, di sini misalnya kita bikin objek box 2, di sini kelas box, yang perlu kita kasih nilai cuma length aja gitu. Soalnya nilai width sama height udah ada defaultnya. Tapi kalaupun sudah ada defaultnya, mau kita rubah nilainya bisa aja langsung kayak gini sesuai urutan 100, 20, 40 ini bakalan otomatis dia 100 nih buat length, 20 buat width, 40 buat height. Bisa juga kita tambahin nama variabelnya di depan supaya jelas. Bisa kita tambahkan kayak gini, nggak sesuai urutan juga dia bisa langsung, misalnya di sini length terus di sini height sama dengan 40 gitu, dia bakal bisa aja gitu. Tapi kalau pakai IntelliJ IDE sama di Android Studio itu kayak gini pun dia bakal kelihatan aja length nama variabelnya. Mungkin bisa kita contohin aja kali ya. Kayak langsung contohin bikin konstruktor. Nah, ini defaultnya. Kita coba ketiganya. Nah, di IntelliJ IDE dia bakal otomatis gitu dikasih tahunya nilai 100 ini buat siapa sih. Nah, di sini kan length, di sini ada 20 buat width gitu. Kalau nggak mau sesuai urutannya mesti kita kasih nama di depannya gitu. Di sini nilainya box 1. Kita ambil contoh yang box 2 kali ya. Nyontohin nilai default. Buat nilai default width-nya kan nilai defaultnya 20. Loading. Nah, dia biarpun kita nggak kasih nilai itu, dia udah ada nilai defaultnya. Terus lanjut lagi itu ke primary constructor. Oh, ini cara lain menulis konstruktor. Jadi secara default itu di Kotlin bikin konstruktor itu ya kayak tadi, kelas, nama kelas dalam kurung konstruktornya gitu. Nah, ini itu setara kayak
bikin konstruktor semacam ini. Kelas, nama kelas, konstruktor, terus di sini konstruktor yang mau kita bikin. Terus di dalamnya misalnya ada kode yang mau kita jalanin saat kelasnya dibikin gitu. Nah, kalau yang tadi, kalau misalnya ada kode yang mau kalian jalanin pas objeknya dibikin, nah itu buat aja kodenya di dalam init gitu. Contohnya ini init objek dibuat misalnya. Nah, di sini karena ada 3 objek yang dibuatkan dari kelasnya ini, nah dia otomatis semuanya bakal ngejalanin initnya ini gitu. Objek dibuat ya 3 kali muncul kan. Nah, ini itu yang di bawah sama aja kayak yang di atas. Cuman lebih disaranin pakai yang di atas karena lebih enak aja dilihat gitu. Kenapa? Karena ini yang tadi, karena kalau mau pakai konstruktor lebih dari satu, dia keywordnya itu pakai konstruktor juga. Nah, di sini, ini kan yang primary konstruktor tadi, yang di atas, terus yang di bawah ini yang secondary-nya. Ini dicontohin aja supaya lebih jelas. Apa sih secondary konstruktor itu? Jadi secondary konstruktor itu kita bisa milih gitu pas bikin objek mau pakai konstruktor yang mana. Nah, kayak ini kan ada 3 nih, yang primary, yang radius, terus ada yang kedua yang name, terus yang ketiga ada yang diameter. Terus kalau mau bikin konstruktor kedua dan seterusnya itu kita perlu tambahin pakai this. Apa itu this ini? Di sini nilai buat primary konstruktor gitu. Dia wajib ada. Di sini kan udah ada ditulis sama IDE-nya nih, radius nilainya. Nilai 1 ini buat radius. Jadi kalaupun kalian pakai secondary konstruktor, nilai primary konstruktor itu tetap harus ada. Nilainya ada di dalam di sini. Nah, kayak yang konstruktor yang nilai 6 ini kan dia nilai radiusnya otomatis pakai 1. Kalau yang misalnya kita nambahin diameter, pakai diameter, otomatis nilai radiusnya pakai diameter dibagi 2. Nah, gimana cara pakai konstruktornya ini? Itu nyesuaiin sama nilai apa tipe variabelnya. Kayak ini kan objek yang kita bikin ini konstruktornya ditulisnya diameter gitu. Kenapa diameter? Karena nilainya yang kita pakai integer gitu. Kalau mau pakai yang primary, ganti aja nilainya jadi double gitu. Dia bakal otomatis jadi radius. Tapi gimana kalau misalnya ada integer ada 2 gitu. Tinggal tulis saja spesifik, misalnya di sini diameter dengan 3. Terus ganti nilainya jadi integer gitu. Jadi gak apa-apa misalnya ada integer berapapun misalnya gitu, kita pakai aja nama variabel yang ada di konstruktornya. Semacam yang tadi, yang sebelumnya ada nilai default tadi. Terus lanjut lagi. Properties ini ya variabel gitu. Jadi kalau variabel yang ada di dalam kelas itu namanya properties. Nah, manggil properties atau variabel yang ada dalam kelas itu tinggal pakai nama objeknya titik nama propertiesnya gitu. Kalau misalnya
Di sini kan contohnya di sini ada kelas person, terus ada konstruktor, dalamnya ada variable name. Dikasih di sini namanya Alex. Terus kalau ini misalnya kita print, dulu. Cara mengaksesnya itu cara mengakses dan ngeset nilai itu sama pakai titik juga. Kalau ini kan dia di konstruktor Alex gitu, nama variabel namanya kita kasih nilai Alex gitu. Terus kita akses nilainya, kita print, dia bakal muncul Alex. Nah terus variabelnya itu kita akses lagi person.name gitu, kita rubah namanya jadi Joy gitu. Terus kita print lagi, dia bakal berubah jadi Joy. Lanjut lagi. Oh ya, kalau mau ada yang nanya langsung aja raise hand gitu atau open mic. Kalau aku kecepatan misalnya kan bisa aja langsung tanya gitu kalau nggak paham. Nah lanjut ke custom getters and setters. Jadi tadi kan ada properti di dalam kelas. Nah terus di tiap-tiap propertinya itu ada namanya get dan set, getters and setters. Jadi secara default kalau kalian bikin properti di dalam kelas itu, ya otomatis getters and setternya udah ada gitu. Kayak misalnya tadi variable name kan, variable name itu otomatis getters and setternya udah di setting sama kodenya gitu, Kotlin-nya. Nah, apa itu get? Nah, yang print len person.name itu namanya get. Dia ngambil nilai gitu dari variabelnya. Nah, terus yang setter itu ini person.name kita kasih sama dengan Joy gitu. Dia men-set nilai buat propertinya gitu. Secara default itu sudah ada di anunya. Tapi kalau misalkan kalian mau rubah getter dan setternya, itu cara ngerubahnya pak formatnya kayak gini. Nah, di sini misalnya ada variabel, ada properties atau variabel namanya di sini property name, terus data type-nya. Nah, di sini harus ada value awalnya. Terus ada di bawahnya kalian tulis saja get gitu sama dengan apa itu. Terus set value mau diapain gitu kalau sudah di set. Contohnya di sini ada nih. Kita bikin kelas person misalnya. Sini ada kelas person. Dalam kelas person ini ada konstruktor first name sama last name. Di sini ada variabel atau properties full name. Full name. Oh ya, buat yang initial value tadi, ini perlunya untuk yang variabelnya pakai var. Kalau pakai val ya harusnya nggak perlu ya, karena di sini nggak ada error. Biarpun nggak kita kasih value awal. Terus buat untuk membuat get custom getter setter, kita buat aja di bawahnya di sini get. Di sini dia kalau nilainya kita get, dia bakal nge-return first name dan last name. Dua-duanya langsung nih.
di returnnya. Nah di sini kita coba. Jadi nggak perlu kita bikin function gitu buat nge-return nilai first name sama last name secara langsung gitu. Dia kasih nilainya John sama Doe. Sini person titik full name, dia nge-returnnya bakal first name dan last name langsung. Jadi John Doe langsung dua variabel yang di-return. Nah di sini ada contoh yang setter. Di sini full name. Ya boleh. Ya. Ya, selamat malam Bang. Saya mau bertanya. Bisa kembali ke slide-nya lah Bang yang bagian sebelumnya. Yang getter. Iya Bang. Nah itu. Itu kan habis full name titik dua string langsung ke get. Itu berarti full name itu dia apa tuh value-nya yang first name sama last name itu kan Bang yang di dalam get itu? Value-nya iya itu. Soalnya kan ini kita ngatur get-nya gitu kan. Get ini kan buat ngambil nilai gitu. Nah jadi pas kita ambil nilainya, ya nilainya bakal kembalinya ini gitu. Coba langsung misalnya di sini nilai first name kita rubah gitu ya. Jadi terjadi karena dia val. Nah, jadi untuk yang kemarin val itu nggak bisa dirubah nilainya ya. Nah dia bakal berubah juga kan di sini. Jadi namanya harus jadi karakternya. Kejawabkah Jus ya? Oh berarti ini ya Bang. Jadi setelah kita ibaratnya name-nya string itu, kalau kita langsung tuliskan yang get-nya itu, nanti full name-nya itu value-nya akan dari get-nya itu ya Bang? Iya, bakal dari get-nya itu. Dia kalau kita ambil nilainya ngapain gitu dia bakal. Ini kan kalau kita print misalnya. Harusnya bisa. Terus kita nggak nge-return apa-apa. Return misalnya ini aja gitu. Nggak nge-return apa-apa. Gitu. Dia ya nilainya bakal nggak ada gitu. Sesuai apa yang kita tulis di sini. Masuk aja sih ya. Iya Bang, sudah mengerti Bang. Terima kasih Bang. Oke. Terus kita lanjut ke custom setter ya. Nah, kalau yang setter ini otomatis kita perlu pakai variabel var gitu. Soalnya kan kita perlu ngerubah value-nya kan gitu. Soalnya kan kalau val value-nya nggak bisa dirubah. Nah, ini error. Oh ini. Terus, nah di sini ada kodenya. Kodenya ini ngapain sih? Jadi
dia itu bakal, kalau misalnya nilainya kita rubah gitu, ini kan person full name gitu, Jan Smith, terus kita print nilainya, dia otomatis bakal nilai first name sama last name otomatis keduanya bakal kerubah gitu. Kalau misalnya kita ngerubah person apa namanya, properties yang full name. Nah, jadi yang setter ini itu buat ngerubah nilai gitu. Terus juga, nah di sini agak kompleks ya. Dia pakai, nah yang value ini itu ngambil nilai dari apa ya? Buat dari get-nya. Nah, bentar. Nah, dia di sini bikin komponen dulu, ngepisahin, iya. Jadi value ini ngambil nilainya dari get-nya gitu. Di sini get-nya dia setting jadi satu string. Di sini kalian bisa lihat apa namanya, petik 2, dibuatnya nilai first name sama last name. Terus di sini di dalam setter dia bikin lagi variabel val. Variabel val ini list, bisa kalian lihat nilai tipe datanya list string, ngambil bikin listnya dari value tadi. Terus dia split ini buat ngemisahin nilai dari string gitu. Nah, pemisahnya adalah spasi. Nah, karena di sini ada spasi, maka otomatis dia bakal ngambil nilai list pertamanya first name dan list keduanya bakal last name. Nah, terus first name itu dia buat komponen satu. Bentar. Value ini bukan ngambil dari get, salah ya. Value itu ngambil nilai dari sini. Ini kan setter ya. Dia ngeset gitu nilainya. Di sini full name kita set jadi Jan Smith. Value-nya masuk ke sini. Terus value-nya kita split jadi komponen 1 dan komponen 2. Nah, untuk your first name itu kita pakai yang komponen yang di indeks pertama, indeks 0. Terus yang last name kita pakai yang di komponen indeks 1 gitu. Dari list yang sudah kita bikin dari value tadi, Jan Smith tadi. Nah, terus kita buat field-nya, apa lagi nih field? Oh ya, field ini semacam this, dia itu buat apa namanya, variabelnya gitu. Full, karena di sini variabel atau propertiesnya full name, kalian bisa lihat di sini nilai field itu buat siapa, public, final, var, full name. Jadi dia mengacunya ke full name. Kita kasih nilai value. Terus, nah setelah itu nilainya udah berubah gitu. Sebenarnya nggak pakai ini pun bisa harusnya, atau enggak? Ya kan get-nya ini ya. Iya tuh. Nggak perlu kita pun bisa. Nggak bisa. Harus pakai var ya tetap. Biarpun nilai full name-nya sendiri itu nggak ada, dia ngambil nilainya itu dari get. Apa tadi ada get? Itu setter getter kah? Iya, setter getter sih. Buat ngebikin setter getter custom gitu buat ya variabel. Nah,
nggak pakai nilai full name yang nggak ada nilai pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada nilai, kayak ini kan dia ngambil getnya dari sini tuh. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai ini, getnya nggak kita bikin gitu. Terus di sini kita bikin nilainya kosong dulu. Nah, terus kita kasih field value. Nah, kalau kayak gini, kan dia getnya otomatis ngambil nilainya full name gitu. Nggak ngambil dari first name sama last name. Yang ini pun nggak perlu harusnya. Nah, jadi kita langsung set aja gitu. Field sama dengan value. Dia bakal kerubah juga, tapi dia ngambil getnya bakal langsung dari properties ini, dari variabel full name ini. Tapi kalau nggak kita set dulu, dia otomatis nilainya kosong gitu. Jadi harus di set dulu. Nah, kenapa dia bikin yang kayak tadi, ribet tadi? Karena kalau kayak gini, nilainya nggak usah kita set gitu. Sebenarnya bisa aja langsung dibuat di dalam sini. First name sama last name-nya kita buat di dalam sini gitu. Nggak tahu. Ya, pokoknya bisa kayak gitu lah. Bisa langsung kita set di field sini. Bisa juga yang ribet kayak gini tadi, ngerubah first name sama last name. Terus first name sama last name kita ambil dari get gitu. Mungkin kita lanjut aja. Kalau bingung bisa ditanyakan aja. Agak ribet emang. Nggak boleh Yosi lagi. Oh ya, saya mau tanya Bang. Ah, Eh yang ini kan kita pakai setternya. Nah, setter. tadi itu kan ada gitarnya juga tuh di atasnya setter. Nah, itu kalau sebelumnya kan kita pakai setter terus kita rubah langsung, bisa tuh langsung ke ubah. Ya bisa. Terus yang ini kan kita pakai setter. Nah, itu eh bedanya di mana ya Bang? Bedanya nggak ada. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini kan ide kita ini udah canggih gitu. Coba kalian kalau misalnya ke hopper mouse-ku ke set, dia bakal ngenulis redundant setter. Apa maksudnya? Maksudnya ya sama aja kayak gini gitu. Kayak yang default gitu. Kalau kita pakai field sama dengan value gitu. Nah, terus kenapa dia contohin yang ribet kayak gini? Karena ya kalau kayak gini kan dia beda gitu dari yang setter defaultnya. Paham maksudnya? Jadi kalau kayak gini ini sama aja kayak default gitu. Setter getter default. Nah, sama aja kayak gini. Oh, jadi kalau pakai yang setternya tadi itu ibaratnya yang manualnya gitu kah Bang? Tapi kan kalau kita mau kompleks gitu, kompleks. Kayak misalnya yang contoh ini kan dia mau ngerubah first name sama last name dari full name gitu kan. Jadi otomatis kan dia harus perlu setter gitu. Uh, ngekode di setter gitu. Nggak bisa pakai yang default. Masuklah. Iya Bang, sudah cukup paham. Terima kasih Bang. Oke, kita lanjut lagi nih. Selanjutnya ada function. Sama aja kayak function biasa, cuman di dalam kelas gitu. Nggak ada contohnya. Sama aja kayak function biasa di dalam kelas. Cuman dia di dalam kelas, cara manggilnya juga sama aja kayak manggil properties tadi. Inline pin. Nah, sini kita panggil person fungsi. Dia cara manggilnya sama aja kayak yang tadi. Nah, dia bakal ngeprint sesuaiannya. Buat nge-return sama aja kayak fungsi biasa juga. Lanjut lagi ke pewarisan, inheritance. Nah, di Kotlin itu
setiap kelas itu bisa ngewarisi cuman satu. Jadi tiap kelas itu cuma bisa punya satu parent class. Kalau misalnya mau satu kelas itu ngewarisi dari banyak kelas lain, kita bisa pakai interface. Nah, interface itu kurang lebih sama kayak abstrak. Jadi dia itu kayak apa ya? Kalau aku ngedefinisinya itu kayak blueprint gitu. Kan kelas tadi blueprint. Nah, di atasnya itu ada lagi inheritance gitu. Sama abstrak class. Jadi misalnya interface itu hewan gitu. Terus ada kelas yang mewarisi dari hewan, misalnya ular gitu kan, bagian dari hewan gitu kan. Itulah contohnya interface gitu. Semacam kelas yang paling atas lah pokoknya. Ini contoh nih. Misalnya ada interface shape. Shape itu kan bentuk ya. Terus ada compute area double. Nah, terus ada kelas circle yang ngewarisin dari interface shape tadi. Circle ini kan bagian dari shape gitu. Shape ini kan ada banyak, ada kotak misalnya, ada kubus gitu. Kubus, kotak sama aja. Persegi misalnya kan itu bagian dari shape juga. Nah, intinya itulah interface. Bagian yang paling tinggi gitu dari kelas yang mau kita bikin. Terus di dalam interface itu biasanya ada properties sama function yang belum ada nilainya gitu. Kayak ini kan ada compute area function. Terus pas kita wariskan ke kelas circle, dia itu perlu kita override dulu. Ya, kita di sebelah fun-nya kita override, terus kita tulis lagi nama functionnya. Terus kita definisikan functionnya itu ngapain gitu. Karena sebelumnya kan di interface belum kita buat gitu, masih function kosong. Mungkin contoh dulu ya. Kita copy aja. Jalankan gimana sih dia interface itu. Di sini interface shape, terus function kosongnya ada compute area, terus circle. Nah, cara ngewarisinnya pakai titik 2 di sini di sebelah kurung tutupnya, titik 2 shape gitu. Kalau mau ngewarisin interface lebih dari satu, pakai koma. Kalau ngewarisin kelas lebih dari satu, dia setauku nggak bisa. Cuman kalau interface dia bisa. Nah, terus kita compute areanya di override, terus kita definisikan di fungsinya ngapain. Nah, di sini kita bikin objek circle, konstruktornya kita kasih 3. Nah, apa ini? Udah gitu. Dia bakal ngehitung, kita jalankan C compute areanya, dia bakal ngehitung luas lingkaran dari radius yang kita beri. Lanjut lagi ke extending class. Extending class ini ya kelas parent gitu. Terus kita bikin kelas baru dari nge-extend dari kelas parent tadi. Cara bikin kelas yang bisa diwariskan, kita perlu keyword namanya open gitu. Jadi secara default kelas di Kotlin itu dia nggak bisa diwarisi. Kayak ini kan ada kelas A nih, mau kita warisin ke kelas B gitu, dia otomatis bakal error karena A itu udah
final gitu, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diwarisin gitu. Terus cara bikin kelas yang bisa diwarisin ya kita tambahin sini kata kuncinya open kelas C, dia otomatis langsung bisa diwarisi sama kelas lain. Cara mewarisinya sama aja kayak tadi, titik 2, oke, gitu. Sama kelas yang mau diwarisi gitu. Terus overriding. Terus properties dan function dari parent class yang mau kita warisin, dia perlu pakai kata kunci open juga. Jadi kalau function sama propertiesnya nggak ada kata kunci opennya, dia bakal error gitu. Terus yang di kelas yang mewarisi dari parent kelasnya, dia pakai kata kunci override. Kayak tadi kita ngewarisin function compute area tadi. Contohnya. Jadi misalnya di sini ada kelas A gitu. Ini kita misalnya open file i sama dengan 1. Di sini ada function fungsi. Fungsinya print aja. Warisin ke kelas B. Terus kita mau ngewarisin function property sama functionnya juga nih. Kita pakai override kayak tadi. Nah, nilainya nggak otomatis ya. Nilainya nggak otomatis kayaknya. Iya. Kalau kita ngewarisin nilainya nggak otomatis ngikut ya guys. Terus kita override. Oh dia si ini. Gitu. Function. Sini kita bikin B. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngewarisin properties I, berarti kita cuma bisa ngambil nama I-nya aja gitu. Kalau misalnya mau ngambil nilai I, coba kita tes yang function dulu. Perlu ya? Katanya redundant. Kalau fungsi bisa langsung dipakai dari parent class. Gimana kalau sama langsung bisa dipakai juga. Biarpun
nggak kita open, dia bisa langsung dipakai juga. Jadi kalau kalian ngewarisin kelas itu, properti sama functionnya itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kalian mau override, fungsi yang override buat apa sih? Fungsinya itu ya buat kita rubah nilainya. Kalau di sini kan function yang nge-print ini fungsi gitu. Ini fungsi A. Terus kalau misalnya kita override ke sini, kita rubah aja, misalnya jadi ini fungsi B. Terus kita print dari objek B gitu. Dia bakal langsung kerubah, ngikutin yang ada di kelas B. Nah, jadi fungsinya override itu ya buat ngerubah apa yang ada sebelumnya di kelas parent. Terus kita warisin, kita mau rubah nilainya gitu. Terus lanjut lagi ke abstract class. Nah, buat abstract class itu fungsinya kurang lebih sama kayak interface tadi. Bedanya buat nge-store state. Aku kurang paham juga buat store state ini ngapain gitu. Cuman fungsi abstract class ya kurang lebih sama kayak interface tadi. Dia bikin kelas kosong gitu. Kelas kosong yang properties sama functionnya belum diisi apa-apa gitu. Terus kelas yang mewarisinya baru diisi gitu. Pakai override tadi. Nah, ini contohnya misalnya abstract class food gitu. Kan food itu apa gitu, makanan, nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada nilainya kan gitu. Kilokalorinya cuma kilokalori gitu, name cuma nama gitu, terus fun, konsum apa gitu, nggak ada. Nah, terus kita override ke kelas pizza gitu, warisin dari abstract class food tadi, baru kita kasih nilai pakai override tadi. Terus yang konsum bisa langsung dipakai, nilainya bakal pakai yang ada di pizza. Dia nggak bikin dulu ya, langsung pizza konsum gitu, nggak bikin objek dulu dia. Kapan make masing-masingnya gitu. Jadi kalau kalian mau ngewarisin dari banyak kelas gitu, bikin kelas yang mewarisi dari banyak kelas gitu, kalian bisa pakai interface gitu. Terus kalau misalnya mau spesifik ke satu tipe gitu, kalian bisa pakai kelas aja, karena kalian nggak perlu juga kan ngewarisin dari banyak kelas lain gitu, tipe-tipe kelas lain. Jadi pakai satu kelas aja. Terus kalau mau inherit dari multiple class, ya ubah aja jadi interface gitu. Sini katanya consider baca lagi kode kamu gitu. Terus apa? Ubah aja ke interface gitu. Terus mau bikin properties atau metode yang abstrak yang definisinya itu ada di subclass gitu. Bisa pakai abstract class. Bisa juga pakai interface sih harusnya. Cuman sama aja. Kalau setahu aku sih interface sama abstrak kurang lebih aja. Nah, di sini ditulisnya bisa ngewarisin dari satu kelas saja, tapi bisa implementasi satu atau lebih interface gitu. Jadi kalau kelas bisa satu, yang mewarisi satu aja. Kalau interface bisa mewarisi dari banyak interface gitu. Terus ada namanya extension function. Apa extension function?
Jadi extension function ini buat nambahin function di kelas yang kalian nggak bisa rubah gitu. Formatnya bikin kelas name, bikin fun, kelas name, titik, nama fungsinya, terus isi aja gitu. Kayak bikin kelas biasa. Kenapa pakai extension function? Misalnya kalian nggak bisa ngakses file kelas gitu, nggak bisa ngedit file kelas itu. Terus buat nambahin fungsi ke kelas yang kalian pokoknya nggak bisa akses lah gitu. Cuman bisa diakses lewat misalnya di fun main gitu. Terus ini memisahin API dari metode. Oh, terus bisa juga nambahin function. Misalnya kalian nggak mau misalnya ngambil nilai dari API gitu, nambahin function buat ngambil nilai dari API, tapi kalian nggak mau gitu functionnya itu di dalam kelas kalian gitu, nambahin function dalam kelas kalian gitu, jadi bisa dibikin di luar. Cara bikinnya gimana? Nah, ini kita misalnya di sini ada kelas namanya in gitu, terus mau kita tambahin nih fungsi ke dalam kelas in tadi. Kelas ini kan kalau nggak salah bawaan dari ya bawaan dari Kotlin. Terus kalian mau nambahin fungsi ke dalam kelas in tadi, tulis saja fun, nama kelasnya in titik is out, terus di sini kayak bikin kelas biasa aja gitu. Nah, sini kita ambil ini, bikin function di dalam kelas in. Ini kan misalnya angka 3 itu kan in gitu. Terus akan dia bisa langsung gitu. Dia pakai boolean, kita print atau bisa gitu. Nggak bisa. Tiga titik is. Nah, sini bisa langsung. Ini kan bawaan dari Kotlin-nya. Jadi semua data yang pakai integer itu bisa kita langsung pakai function yang kita bikin tadi. Sini kan functionnya nentuin nilainya itu ganjil atau enggak. Waktu itu ganjil ya? Iya, waktu itu ganjil. Terus di sini kalau misalnya ganjil dia bakal return true. Nah, di sini misalnya nilai 3, langsung aja titik, bisa langsung kita pakai functionnya tadi. Tanpa harus kita ngotak-atik kelas integer yang aku pun nggak tahu ini letaknya di mana. Yang bawaan dari Kotlin-nya gitu. Kalau misalnya kita jadi extension kelas ini powerful banget gitu. Bisa nambahin function di kelas yang kalian nggak bisa akses gitu, kayak integer ini. Terus ada namanya special class. Nah, jadi di
Kotlin ini ada kelas yang spesial dari bahasa pemrograman yang lain. Aku nggak tahu sih dari bahasa pemrograman yang lain apakah ada juga. Namanya itu data class. Jadi data class ini, kelasnya itu fungsinya cuma sesuai namanya, ya menyimpan data aja gitu. Nah, misalnya di sini cara bikinnya pakai kata kunci data, terus kelas namanya gitu. Nah di sini format data kelas nama kelas, terus menyimpan datanya kalian bisa buat di parameter listnya. Contohnya di sini, copy aja. Nah di sini ada data class player. Data kelas player, terus data yang mau kita simpan. Di sini misalnya kita bikin objeknya, kita tambahin datanya. Menyimpan data di sini misalnya name-nya kita tambahin Lauren, skornya 10. Jadi nggak perlu lagi kita bikin apa namanya, list atau array gitu. Bisa pakai ini juga. Ini misalnya kita tambahin second player gitu. Sini namanya Rusyadi, skornya 100 gitu. Untuk ini datanya bisa langsung ke print, bisa langsung ke print juga. Di sini dia langsung nunjukin datanya disimpan di mana. Dia nunjukin datanya disimpan di player, terus nama Lauren, skor 10. Bisa kita pakai langsung sama kayak tadi sebelumnya, nge-get properties. Jadi misalnya get langsung name gitu. Jadi nge-akses datanya pun gampang gitu. Nah, di sini Lauren, misalnya di sini kita akses yang second player. Namanya second player. Nah, langsung ke akses gitu. Gampang. Cuma kalian bikin data class player, terus tambahin konstruktornya, udah gitu. Bikin aja objeknya langsung sama datanya. Data class bakal lumayan banyak kalian pakai di Android. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut lagi nanti. Terus secara default, di Kotlin itu ada juga namanya var dan triple. Apa var dan triple itu? Var dan triple itu data class bawaan dari Kotlin gitu. Yang menyimpan data, kalau var 2, kalau triple ya 3. Cara ngaksesnya, nama variabelnya ada first, second, sama third. Nah, mungkin contoh aja langsung. Nah, kayak tadi kan kita bikin dulu nih player, file name, sama score gitu. Jadi secara default kalian bisa aja langsung pakai yang namanya var sama triple. Sama konsepnya sama aja kayak ini. Sini data pertama misalnya. Kita pakai var. Satu sama 2. Sama seperti tadi, kata kuncinya pakai, kalau yang var cuma bisa 2 ya. Terus cara aksesnya pun sesuai yang tadi, udah di otomatis paling atas juga nih. Kalau yang pertama kita pakai first, kalau mau ngakses yang kedua kita pakai second. Ini print line. Ini udah yang pertama aja. Nah, dia ngambil yang pertama. Konsepnya sama aja kayak tadi. Dia pakai first, second, third.
Untuk yang triple adapternya, kalau yang pair cuma 2. Jadi kalau kalian nggak perlu apa namanya, kayak tadi kan misalnya datanya spesifik namanya player gitu kan, tapi kalau misalnya kalian nggak perlu yang spesifik kayak gitu, terus datanya juga nggak perlu spesifik, cuma perlu indeksnya aja gitu, bisa aja pakai var sama triple ini gitu, soalnya langsung bisa dipakai gitu. Pakai var misalnya yang pertama data apa, yang kedua data apa gitu, nggak perlu bikin data class lagi. Kalau misalnya kalian nggak perlu yang spesifik kayak gini, player name score gitu. Terus lanjut apa nih? Player special to variance omit parentheses and periods. Apa tuh? Oh, baru pertama nih aku makanya. Pair 2. Book out 1 sama book out 2 itu pair katanya. Pair. Langsung kita pakai aja biar paham. Sini tuh ini this and that. Oh, ini cuma cara lain pembuatan pair tadi. Misalnya ini pok tuh ini ya nggak bikin sama aja kayak bikin kayak gini tadi. Misalnya ini pair. Nah, ini sama keduanya nih. Yang ini book out 1 pair, book out 2 ya pair juga. Cuman dia pakai kata kunci to, nggak pakai pair. Sama aja dua ini. Terus bisa dipakai di map sama hash map juga. Nge-pair misalnya ini 1 dan X, 2 dan Y, 3 dan Z. Into string. Iya. Jadi to itu gunanya buat nge-pair dua nilai gitu. Terus ada yang namanya enum class. Jadi enum class itu data type, kalian bisa bikin data type pakai enum class itu. Jadi format pembuatannya enum class itu pakai enum class, terus namanya, terus nama apa nih? Apa sih namanya? Langsung contoh aja. Nah, misalnya ini ada kita bikin enum class namanya color gitu. Ya, enum class color, terus ada konstruktornya, terus ada nilai defaultnya. Red itu berapa, green itu berapa, terus blue itu berapa gitu. Sini misalnya kita ambil contoh. Sendiri pun jarang juga ya pakai enum ini. Cuman biasanya ada gitu. Cuman nggak terlalu ku pahamin. Cuman cara makainya gini ya. Dia pakai enum kelas gitu. Nggak perlu kalian bikin objek. Langsung aja di sini color dot red gitu.
terus .r, ngambil nilai apa namanya, aduh, dia ngambil red semua, susah jelasnya. Jadi red, green, sama blue ini apa sih itu? Anggapannya semacam apa ya? Objek lah ya. Ya, objek dari kelas color ini. Kayak ini kan dia ada red nih. Terus nilai R-nya secara default bakal keisi 255, G-nya bakal 0, B-nya bakal 0. Nah, ini kan RGB ini kan konstruktor dari color gitu. Jadi dia kalau misalnya kita pakai red otomatis bakal ngambil RGB-nya 255 0 0 gitu. Terus kalau misalnya kita pakai yang green, misalnya di sini kita pakai yang green, cara ngambil nilainya pun sama aja kayak biasa. Di sini color dulu, tapi pertamanya terus kita titik green gitu. Terus kita ambil variabel properties di dalam green. Oke. Kalau bingung bisa ditanyakan aja. Agak susah ya. Intinya ini itu tadi objek lah, anggap aja objek dari color gitu. Jadi dia nilai default buat kelas color gitu. Apa sih namanya? Ya objek lah. Udah ada nilai defaultnya masing-masing dari objeknya ini. Sesuai dengan konstruktor dari kelasnya. Lanjut lagi ke objek atau singleton. Nah, singleton itu semacam konsep pemrograman. Jadi itu apa sih singleton itu? Kalau di sini, kalau misalnya kalian mau bikin, kalian punya kelas gitu, terus kalian mau bikin objek dari kelas itu cuma ada satu gitu. Jadi kalau berapapun objek yang kalian bikin bakal cuma satu itu yang eksis gitu, yang muncul. Terus bikinnya ya pakai keyword kelasnya ganti jadi keyword objek. Cara ngaksesnya nama objek sama aja gitu. Contohnya ini, misalnya ada objek atau singleton kalkulator. Cara aksesnya nggak perlu dibikin jadi objek lagi. Dia bakal bisa langsung kita pakai. Misalnya di sini ada objek kalkulator. Singleton kan tadi, dia bakal objeknya cuma satu ini aja. Karena ya udah bikin objek kan sudah ini jadi objek, nggak dari kelas kalkulator gitu. Terus kita bikin kalkulator satu pakai konstruktor lagi, nggak kan, cuman dia langsung pakai objek kalkulator gitu. Jadi kita makainya langsung aja kalkulator titik gitu, nggak perlu dibikin objek lagi. Nah, terus cara ngakses properties sama functionnya sama aja kayak ngakses yang di kelas tadi. Di sini titik langsung add gitu. Nah, di sini ada N1, N2. Dia bakal akses function ini. Ini juga jarang dipakai, cuman bagus saja buat kalian ketahui. Siapa tahu nanti bakal kepake. Terus companion object, apalagi nggak pernah pakai juga aku ini. Let's all instance of a class share a single instance of a set of variable or function. Contohnya di sini kelas physics system companion object word constant of a class
secara single instance. All instance apa kelas? Oh, jadi ini hampir sama kayak objek tadi, cuman dia scope-nya di dalam kelas gitu. Misalnya di sini kan ada kelas fisik system. Terus ada yang namanya di sini companion object word constant. Jadi fungsinya companion ini dia bakal berbagi properti ataupun function yang ada di dalam companion ini di semua objek atau instance yang kita bikin dari kelasnya. Misalnya di sini kelas physics system. Di sini dia langsung pakai. Coba misalnya kita bikin di sini. Halo. Fisika 1 misalnya. Sistem. Nah, dia bakal berbagi gitu. Apapun yang ada di dalam companion ini. Biarpun objeknya yang kita buat berbeda gitu. Misalnya di sini kita print. Ini ada fisika 1. Sini parameter gravity. Perlu pakai ini. Nggak bisa ya? Oh, berarti cara ngaksesnya iya. Bisa juga. Berarti cara ngaksesnya emang cuma satu ini aja. Ya, iya sih. Soalnya kan berapapun objek yang kita buat dari kelas fisik sistem ini, misalnya ada fisika 1 sampai berapa gitu, tetap aja kan asalnya dari fisik sistem gitu. Terus kita ambil nilai gravity. Nah, jadi berapapun objek yang kita bikin, dia companion objek ini tetap bakal bisa kita akses pakai keywordnya nama kelas, terus nama companion objeknya, terus nama properties atau function yang mau kita akses gitu. Nah, terus di sini tadi ada dari IDE-nya dikatanya redundant. Jadi ternyata cuma pakai basic system titik langsung property atau function-nya langsung bisa. Nggak perlu nama komponen objeknya. Oke. Mungkin kalau bingung bisa langsung tanya. Kita lanjut ke ini cuma mengorganisir kode kalian. Jadi katanya Kotlin itu enggak enforce single entity per file. Jadi bisa aja
bisa satu file itu bisa aja beberapa kelas gitu. Terus package. Nah, jadi kelas-kelas kalian itu biasanya diorganisir ke dalam namanya package. Nah, langsung contoh aja. Misalnya di sini ada package namanya vehicle, org.example.vehicle gitu kan. Terus kita organisirkan lagi, ada nama kelasnya moped. Nah, di dalam moped ini kita kelas lagi package. Jadi package namanya sepanjang ini namanya, cuman kita ambil simpelnya moped. Di dalam package moped bakal ada kelas-kelas yang bakal kita pakai. Misalnya moped biasa, terus ada moped 50 cc, moped 100 cc, terus di package satunya bakal ada org.example.vehicle.car misalnya. Kita simpelkan package car gitu. Nah, dalam package car ini bakal ada kelas-kelas yang relevan dengan car juga, namanya misalnya ada car, sedan, hatchback gitu. Ini bakal banyak kalian pakai di Android supaya project Android kalian itu terorganisir gitu. File-file kelasnya, nggak kelas saja sih, pokoknya file-filenya gitu, supaya relevan letak filenya itu di mana gitu. Biasanya diorganisir ke dalam package-nya ini. Terus lanjut, ini biasanya nih kepake di kelas supaya kelasnya itu nggak bisa asal-asalan diakses gitu. Ada 3 di sini, ada public, private, sama protected. Kalau public itu ya defaultnya kayak yang kita pakai tadi. Misalnya ini kan ini public nih, secara default public karena bisa kita langsung akses gitu. Terus ada yang private. Private ini kalian nggak bakal bisa akses gitu dari luar. Gini. Nah kan dia nggak bisa kalian akses gitu. Aksesnya cuma bisa di dalam kelasnya itu sendiri. Terus ada yang protected, sama aja kayak private, cuman masih visible ke subclass. Oh ya, kalau yang private tadi, kalau misalnya kalian ngewarisin dari kelas yang ada propertinya private gitu, subclassnya itu yang ngewarisin tadi dia nggak bakal bisa akses juga. Nah, terus kalau yang protected dia sama kayak private, cuman dia tetap bisa akses gitu kalau dia ngewarisin dari kelas yang ada propertinya protected tadi. Nah, kalau yang private ini sangat ketat, dia cuma dalam kelasnya. Terus kalau yang protected, dia berbagi ke semua turunannya. Itu sih bedanya. Terus kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar cara membuat kelas, cara membuat konstruktornya, getter, setternya. Terus ada juga pewarisan, interface, sama cara extend class. Terus ada extension function juga. Terus ada kelas spesial, data class, enum, object, tadi ada komponen object juga. Terus ada package sama visibility modifiers. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Sampai sini udah habis nih kita. Mungkin ada yang mau bertanya kali. Bisa raise hand aja kalau mau bertanya. Aku tunggu sampai menit 33 deh.
Richadi, Yo. ini kita mau lagi ya, nyelesain kuis kayak biasa kah? Bisa. Nah, Ada kuis. sembari nunggu ada yang mau bertanya, kita ke kuis aja kali ya. Bisa. Kena minta tolong buat foto lah. Nah, boleh. Atau kah? Kalau kawan teman-teman open cam nanti buat foto di akhir sesi. Sorry cuy, lu telat itu baru sampai. Aman. BTW di sini ada yang lumayan jangan orangnya. Najwa ada. Ini ada beberapa orang loh nih. Andri ini dasar rajin nih yang 2 bidang ngambil. Yang belum ingat lah di machine learning. Yosia nih emang cuman 1. aja. Oh, memang 1 Android. Halo Najwa. Nggak memungkinkan kah buat open mic? Oke. Yuk kita GB Kotlin 3.1. Isi dalamnya ini sama aja. Tapi kalau mau baca-baca lagi bisa aja. Mau mendalami lagi. Yosia. Muhammad Akbar nih Bang. Rasanya Muhammad Akbar nih kan di machine learning. Berarti khusus ini aja kah Akbar? Khusus Android. Halo Bar. Oh, Android aja. Oke, semangat. Nah, yuk kita ngerjain bareng. Yang pertama tuh siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab kan? What is the default behavior in Kotlin? Tadi baru aja tadi keluar di akhir sebelum itu tadi, sebelum kita buka sesi tanya jawab tadi. Apa jawabannya guys? Open mic aja kan Bapak, tombol orangnya sedikit. Karena banyak supen. Final katanya. Final. Oke. Mendeklarasi objek. Nama kelasnya book. B. File itu kah? File atau var sih? Yo, yang mana? Yang mana? Open mic aja Andri. B lah katanya. Kita. Pakai jawab ini Hah? Yang file. Oke, yang ketiga extension function in Kotlin. What is true about extension function? Kalau ya Pilihannya apa aja tuh? Fungsi ekstensi di Kotlin mengizinkan kamu untuk menulis fungsi baru untuk kelas yang nggak bisa dimodifikasi menggunakan notasi dot untuk manggil variabel. You're extending now ya. Harus dideklarasikan di dalam file yang sama. Terus keyword function. ada pakai keyword new. Ayo, yang mana? Itu pilihannya banyak tuh. 2 dan 4 diminta. 4 diminta. Ada yang lain? Ada yang lain kah? Ini yang true nih. Yang true, Cok. Yang true, coy. Cok. Ada pakai keyword. Killing. Open mic aja kan Bapak.
siapa nih? Yosia, Najwa. Najwa ini adalah Ardi, Akbar, Mita, Ferry, Andri. Pak Ardi jawabannya deh. Yang mana deh? Use that notation, extending. Ulun nggak yakin sih jawabannya nomor 3 itu karena dia harusnya kelas tuh bisa dipisah di kelas yang berbeda. Kayaknya. Udah jelas sih Kayaknya ada tadi. satu lagi deh. Hah? Gak mungkin yang 3 nih. Mau 3. Udah Oh. pasti salah. Wah. AA tuh bang apa ya? Nggak- Bikin. nggak ada yang jawab. Iya. Hah? Gak ada yang jawab. Ayo. Ayo, ayo. Wih, 24 kan. 24 jar Mita jar. Jadi kasirnya suara Mita Which of tidak the di following robot data class? data classes. Implement to Which of the string following method. robot data class? Jawabnya di chat boleh deh. Yang kita sangat menghargai kalau ada teman. Yuk, ketik aja nggak apa-apa Yang juga. bisa bersuara ya kan. Kita sangat menghargai gitu. Itu juga. Kira-kira jawaban which of following about data classes used for class that store data getter method are automatically generated for you. It is Ayo. required for you to implement the toString method, no parameter. Kayaknya yang B lain deh. Belain. Tengeneng lain. Nggak ada AA yang jawab. lain. Lain lah. Nyimpan data, habis itu generate for you. Ini ulun kada yakin sih. Kada tahu ulun sih targeter bedanya di sini apa. Yang mutable. 3 dan 4 jar Yosi aja. 3 dan 4. Kita coba. Oke. Which Melima key nih. is used to indicate a class can be subclass? Wah, ini gampang. Yo, yang terakhir. Gampang nih. Yang terakhir. Gampang ya. Nah. Protected can be subclass open. Belain nih. Ayo. Yang mana? Mana nih? Beda-beda nih. Yang Ada lagi. Publik kalau belum? kelasnya bisa dibikin subkelas tuh apa? Open. Bisa diwariskan. Bisa. Subkelas tuh bisa diwariskan. Lo yakin sih jawabannya banyak milih publik ya? Publik kan. Lu yakin ya jawabannya coba submit ya lu sudah submit dulu nah. Weh. 3 dari 5. Nah itu salah tuh, nomor 3 tuh 2 dan 4 salah, nggak tahu kenapa. Jadi yang ini tadi benar. Semua kelas Nah tadi yang benar final ya. Terus yang ini benar juga. tadi. Nomor 3 tadi, nomor 2-nya benar. Ini benar. Nah satunya apa? Yang
Nah, jadi extension function itu bisa menambahkan function ke kelas yang kalian nggak bisa modifikasi gitu. Enggak. Kayak contoh tadi kan. Misalnya kan di Kotlin ada kelas in kan. Heeh. Itu kan Oh yang kelas bawaan kan. Nggak bisa dirubah. Nggak, filenya nggak tahu juga di mana. Cuman bisa oh yang nambah anu tadi tuh kah? Penjumlahan kah tadi pian anunya? yang tadi apa namanya? Yang penjumlahan N1 tambah N2 tuh Bang, apa tuh? N2 apa tuh? Ingat lah. Gimana Lu itu? lupa materinya yang mana. Ya pokoknya extend Nah, function. nih. Lain. Bawah lagi kayaknya. Nah ini nih, extend function. Oh, Yang tadi is kan out bisa nambahin function apa? Nentuin nilainya ganjil atau enggak gitu. Mm-mm. Oh, Kelas dari anunya lah, dari apa? dari luar gitu nambahinnya. Kan kelas Dari luar lah. kelas in kan kita Jadi nggak bisa langsung dipanggil. Nah, itu kah? Iya. Kelas in kan nggak bisa diakses gitu. Notation. Terus nomor 4 tadi udah benar. Nomor 4 benar tadi lah. Iya. Terus Nah, yang nomor 5 apa? nomor 5 Tadi ini, public salah. Oh, pindah nomor ke 5 open. ini open lah. Open. Kan tadi udah Sekalinya plot twist ya jawaban Mita nang bujur protected. udah dijelasin kan tadi. Kalau kelas kalau mau bisa nggak bisa diturunin gitu kelasnya. Caranya supaya bisa diturunin ya pakai kata kunci open. Oh. Oke. Wah, out of range. 5 dari 5. Oke, selamat guys. Habis Magic guys. 3 kita. Oh iya. Hari Minggu ini kita bakal udah habis nih materi Kotlin. Berarti wah udah jadi nih sudah. Kalau ada yang kesulitan install bisa tanya-tanya aja di Discord atau WA gitu. Terus kalau ini untuk materi yang ini adalah yang kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja kelas Android Study Jam malam ini. Terima kasih buat yang berhadir buat malam ini. Ada berapa belas orang tadi? Untuk PBO ini. Kalau saran aku kan kalian belajar Android nih. Ya, jalanin aja. Nanti paham sendiri kok PBO-nya. Selama kalian belajar Android-nya itu. atau yang menjalani logic di anu kah? Logic di Android-nya kah? Kelas apa itu? Oh ini. Enggak, ini Android.
BTW kelasnya udah berakhir ya guys. Kalau yang mau keluar dan mau istirahat udah bisa aja. Doa dulu, tutup doa. Kita akhiri dengan doa dulu, kita berdoa dengan sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa kita lanjutkan di lain kali. Sekian dari aku malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join.